Om Swastiastu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Resa Putu Mulyani. Pertama-tama, tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Imade Novita Dwi Lestari MPD selaku dosen mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta rekan-rekan saya semuanya di kelas 3D atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mereview materi K3K. Di mana pada kesempatan ini saya akan mereview 4 topik bahasan utama yang sudah didapatkan selama perkuliahan K3 berlangsung. Yang pertama yaitu tentang sanitasi, yang kedua yaitu tentang hygiene, yang ketiga tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir yaitu yang keempat tentang implementasi dari sanitasi, hygiene, dan K3 itu sendiri. Baiklah, langsung saja saya akan mulai pada topik bahasan pertama yaitu tentang sanitasi. Yang dimaksud sanitasi di sini adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada suatu usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Namun menurut salah satu ahli yang bernama Dr. Aswar MPH, beliau mengatakan bahwa sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian ruang lingkup sanitasi itu yang pertama penyediaan air bersih ataupun air minum yang sering dikenal dengan istilah water supply. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas airnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan air. Yang ketiga, perlu diperhatikan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air. Kemudian yang keempat, bagaimana cara pengolahan serta pemeliharaan air tersebut. Ruang lingkup yang kedua yaitu pengolahan sampah atau refuse disposal. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sini meliputi yang pertama, cara ataupun sistem pembuangan sampahnya, kemudian bagaimana peralatan pembuangan sampahnya, dan bagaimana cara penggunaan serta pemeliharaan peralatan tersebut. Ruang lingkup yang ketiga adalah pengolahan makanan dan minuman atau sering dikenal dengan istilah food sanitation. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, pengadaan bahan makanan maupun bahan baku. Kemudian yang kedua, bagaimana penyimpanan bahan makanan maupun bahan bakunya. Berikutnya, bagaimana cara pengolahan makanan serta pengangkutan makanannya. Kemudian berikutnya itu yang terakhir, bagaimana penyimpanan makanan serta bagaimana cara penyajiannya. Ruang lingkup sanitasi yang keempat yaitu pengawasan pengendalian serangga dan binatang pengerat atau sering dengan istilah insect and rodent control. Di sini meliputi hal-hal seperti bagaimana cara pengendalian dari vektor itu sendiri ataupun penyebab serangganya ya. Kemudian yang kelima yaitu ruang lingkup yang kelima yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: tempat kerja ataupun ruang kerjanya, kemudian bagaimana pekerjanya, serta bagaimana cara kerjanya, dan juga bagaimana pekerjanya itu sendiri. Manfaat sanitasi tempat kerja yang pertama yaitu mencegah penyakit menular. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah ruangan dan ventilasi baik, bersih, dan tidak memberi kesempatan pada nyamuk, lalat, tikus, dan binatang lainnya untuk bersarang dan berkembang biak di dalam ruangan atau ruang kerja tempat kerja. Kemudian yang kedua, tersedianya air bersih dan air minum yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan. Yang ketiga, pembuangan kotoran dan air kotor yang sesuai dan memenuhi syarat kesehatan. Kemudian yang keempat, bagaimana pembuangan sampah pada tempat yang sesuai dan telah memenuhi syarat kesehatan. Kemudian yang kelima yaitu ruangan kerja yang memadai dan tidak terlalu sempit karena dapat menyesakkan nafas dan memudahkan penularan penyakit bila terlalu dekat kontak, apalagi dalam situasi yang sekarang yaitu situasi pandemi penyebaran virus COVID-19.
Dan yang terakhir yaitu tempat untuk memasak dan juga menyimpan makanan yang apakah itu sudah terbebas dari pencemaran ataupun gangguan lalat, serangga, dan juga debu. Kemudian manfaat sanitasi di tempat kerja yang kedua adalah mencegah kecelakaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini yaitu tangga harus selalu jaga tetap bersih dan terbebas dari penghalang bagi yang akan menaiki atau menuruni tangga. Kemudian ventilasi yang cukup untuk pergantian udara yang bersih dan sehat, tidak mudah menimbulkan kebakaran, serta lantainya harus selalu dijaga kebersihannya, tidak basah dan tidak licin juga, sehingga tidak membahayakan bagi setiap pekerja ataupun customer yang melewati area tersebut. Manfaat yang ketiga yaitu mencegah timbulnya bau yang tidak sedap ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan di sini itu meliputi penyediaan tempat sampah sesuai dengan fungsinya, lengkap dengan tutupnya, sehingga bau yang dihasilkan oleh sampah tersebut tidak menyebar kemana-mana. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu menghindari pencemaran lingkungan. Di sini meliputi memiliki tempat pengolahan limbah, sehingga limbah yang dihasilkan tidak dibuang sembarangan, sehingga itu akan merusak lingkungan sekitar, sehingga dan juga menimbulkan penyakit menular lainnya. Manfaat berikutnya yang kelima adalah mengurangi jumlah atau persentase sakit. Hal yang perlu diperhatikan di sini pentingnya atau poin utamanya adalah kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian manfaat yang keenam adalah lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Tentunya dengan cara menjaga kebersihan dan serta kesehatan lingkungan tersebut sehingga nyaman untuk orang-orang sekitar ataupun yang tinggal di lingkungan tersebut. Di yang kedua, saya akan mulai membahas topik kedua yaitu tentang hygiene. Nah, yang dimaksud dengan hygiene menurut salah satu ahli yang bernama Brownell itu adalah bagaimana caranya orang memelihara dan melindungi kesehatan. Kemudian menurut ahli yang lainnya yang bernama Ghost, hygiene itu merupakan suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat, baik itu perorangan maupun melalui masyarakat. Kemudian pengertian hygiene yang lainnya yaitu suatu kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Sedangkan menurut salah satu ahli yang bernama Prescott, hygiene tersebut sebenarnya menyangkut dua aspek. Yang pertama itu yaitu menyangkut individu ataupun personal hygiene, kemudian yang kedua menyangkut lingkungan yang dikenal dengan istilah environment. Kemudian untuk manfaat hygiene di tempat kerja. Yang pertama yaitu hidup lebih disiplin dalam kerja dan juga hasil. Kemudian yang kedua selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Yang ketiga hidup sehat dan lebih percaya diri. Kemudian yang keempat itu hidup penuh arti untuk orang lain. Yang kelima membuat nyaman dan aman. Berikutnya saya akan membahas mengenai personal hygiene. Personal hygiene di sini yaitu dengan memperhatikan kesehatan ataupun hygiene individualnya dengan hal-hal yang sangat signifikan, di mana personal hygiene yang pertama itu mengacu pada diri sendiri ya, sebelum mengacu pada lingkungan atau environment-nya. Nah, untuk individunya, hygiene untuk individu di sini yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah mandi setiap hari. Jadi setiap pekerja dimanapun bekerja itu perlu mandi setiap hari untuk membersihkan badan sehingga badan tidak berbau
tapi badan akan terasa segar dan fresh sehingga lebih bisa bersemangat dalam memulai aktivitas. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan pakaian yang bersih dan licin. Itu akan membantu penampilan ataupun performance yang baik, tentunya akan membangun image ataupun citra yang baik pula. Kemudian yang ketiga yaitu rambut bersih dan rapi. Jadi usahakan penampilan rambut tersebut bersih dan rapi, tidak ada ketumbe ataupun bau yang tidak enak. Berikutnya yaitu dengan menggunakan perhiasan seperlunya. Seorang pekerja di perhotelan maupun di pariwisata itu hendaknya tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, tapi gunakanlah perhiasan yang seperlunya. Seperti misalnya kalau perempuan itu mungkin sumpel ataupun antingnya jadi tidak terlalu panjang seperti penyanyi, mungkin yang simpel saja. Kemudian serta tidak menggunakan gelang ataupun kalung yang terlalu berlebihan. Mungkin bagi yang pria cukup menggunakan, bagi yang sudah menikah, cincin kawin, yang perempuan juga seperti itu. Kemudian tidak menggunakan jam tangan yang gaul yang berlebihan yang besar, tapi menggunakan jam tangan yang simple, sederhana, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu menggunakan rias wajah yang natural. Jadi tidak diharapkan menggunakan rias wajah yang menor ataupun yang mencolok, tapi gunakanlah yang natural sehingga kelihatan alami tapi cantik dan anggun. Kemudian yang terakhir itu memperhatikan kuku. Jadi kuku tersebut harus bersih dan pendek, tidak menggunakan tidak kukunya panjang, menggunakan cat kuku yang berlebihan dan sebagainya. Itu untuk personal hygiene-nya. Kemudian saya akan lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang keselamatan kesehatan kerja. Nah, di sini menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Purwadarminta itu selamat itu artinya terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian kata keselamatan tersebut artinya keadaan ataupun perihal yang terhindar dari bahaya, tidak mendapat gangguan, sehat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian kesehatan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian keselamatan dalam menangani bahaya atau resiko sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang ketiga yaitu keselamatan dalam menggunakan peralatan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Dan kemudian untuk tujuan dan manfaat ketiga ini, di mana yang pertama tujuannya yaitu untuk melindungi kesehatan tenaga kerja, kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi kerja, dan yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan juga penyakit. Untuk manfaat dari K3 ini yaitu yang pertama mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya. Kedua, memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan faktor penyebab bahaya yang sering ditemui oleh para pekerja. Yang mana yang pertama itu adalah bahaya jenis kimia. Nah, contohnya saja pada bahaya jenis kimia ini yaitu para pekerja secara tidak langsung menghirup ataupun terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal, non-metal, hidrokarbon, dan abu, kemudian gas, uap steam, asam, dan embun yang beracun sehingga menyebabkan kecelakaan kerja ataupun terganggunya kesehatan kerja. Kemudian yang kedua yaitu bahaya jenis fisika. Nah, pada bahaya jenis fisika ini contohnya saja lingkungan yang temperaturnya panas, dingin, terlalu panas dan terlalu dingin, kemudian lingkungan yang berradiasi pengion dan non-pengion, bising, vibrasi dan tekanan udara yang tidak normal, dapat juga mempengaruhi keselamatan kerja ataupun kesehatan kerja. Kemudian yang bahaya yang terakhir yaitu bahaya yang mengancam manusia itu dikarenakan jenis proyek. Misalnya saja, contohnya ya pencahayaan dan penerangan yang kurang, kemudian bahaya dari pengangkutan dan bahaya yang ditemukan oleh peralatan. Jadi peralatan yang memang peralatannya kurang ataupun pencahayaan yang kurang itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja staf ataupun karyawan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai cara pengendalian ancaman
dari bahaya K3 itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah pengendalian teknik. Di sini contoh pengendalian teknik yaitu dengan mengganti prosedur kerja, menutup, mengisolasi bahan berbahaya, kemudian menggunakan otomatisasi pengerjaan atau pekerjaan, menggunakan cara kerja basah dan ventilasi pergantian udara. Yang kedua yaitu pengendalian administrasi. Nah, untuk pengendalian administrasi ini contohnya saja yaitu menyusun peraturan keselamatan kesehatan, memakai alat pelindung, contohnya saja APD saat bekerja, kemudian memasang tanda-tanda peringatan saat bekerja, membuat daftar data bahan yang aman, melakukan pelatihan sistem penanganan darurat. Dan yang terakhir yaitu cara pengendaliannya yaitu pemantauan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Baiklah, di sini yang terakhir saya akan membahas topik yang keempat, yaitu topik terakhir tentang implementasi sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja pada bidang perhotelan. Di sini sebelum saya membahas atau memberikan contoh implementasi dari sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja pada bidang perhotelan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari implementasi sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja pada bidang pekerjaan apapun itu. Yang pertama yaitu kebersihan lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Yang kedua yaitu untuk kesehatan perorangan dan manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada, bebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, ataupun binatang. Dan yang terakhir adalah untuk keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya pada saat bekerja atau membantu orang lain bekerja. Kemudian, sekarang saya akan lanjut untuk memberikan contoh implementasi sanitasi dan hygiene di dunia pariwisata, khususnya di perhotelan. Nah, contoh dari penerapan ataupun implementasi sanitasi ini yaitu yang pertama menyediakan tempat sampah di seluruh area umum hotel sesuai dengan klasifikasi sampahnya. Kemudian yang kedua membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Yang ketiga mengelola limbah sampah hotel dengan baik, teratur, dan secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir yaitu membuat dan mengatur saluran pembuangan limbah hotel sehingga tidak berserakan ataupun dibuang secara sembarangan. Karena itu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan ataupun kerusakan lingkungan yang berakibat atau berimbas pada kesehatan karyawan hotel ataupun orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu contoh penerapan ataupun implementasi hygiene di dunia perhotelan, yang mana di sini saya akan berikan contoh hygiene yang dimulai dari individual atau personal hygiene dari staf hotelnya. Yang pertama yaitu dengan selalu mencuci tangan hingga bersih setiap kali akan makan. Kemudian dan juga setelah selesai ke kamar kecil saat buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan kerapian diri sendiri dalam grooming saat berpenampilan. Contohnya saja untuk staf hotel atau karyawan hotel bagi yang perempuan itu tidak disarankan menggunakan anting yang panjang seperti penyanyi, tapi gunakanlah hiasan telinga yang simpel sederhana seperti ini. Kemudian tidak menggunakan jam tangan yang gaul yang besar, tapi gunakanlah jam tangan yang simple untuk pengingat waktu. Kemudian tidak menggunakan perhiasan seperti gelang, kalung yang berlebihan, tapi bagi yang sudah menikah bisa menggunakan perhiasan seperti cincin kawin dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga, penerapan yang ketiga yaitu menjaga kebersihan hotel. Selanjutnya adalah contoh implementasi K3 di dunia pariwisata, khususnya di hotel. Yang pertama itu menggunakan APD saat bekerja sesuai dengan kebutuhan. Di sini contohnya saja seorang tugas hostman yang ingin membersihkan restroom ataupun toilet karyawan di sebuah hotel, yaitu dengan menggunakan
harus menggunakan APD seperti hand gloves karena akan menggunakan toilet bowl cleaner ataupun bahan pembersih toilet yang akan diaplikasikan di kamar mandi atau toilet bowl, kemudian menggunakan mask atau masker, jadi untuk menghindarkan terhirupnya bahan kimia, kemudian penggunaan dari hand gloves ini juga melindungi tangan sehingga tidak kontak langsung tangan dengan bahan pembersih atau chemical atau bahan kimia tersebut, apalagi bagi para pekerja yang memang memiliki sensitivitas pada kulit. Kemudian yang kedua contohnya yaitu memasang tanda-tanda peringatan pada saat bekerja. Nah, di sini contoh realnya saja yaitu seorang petugas houseman yang sedang membersihkan lantai ataupun mengepel lantai hendaknya memasang peringatan berupa yellow sign yang memberitahukan bahwa lantai tersebut sedang dalam keadaan licin ataupun basah, sehingga itu akan bagi karyawan ataupun guest atau customer yang ingin melewati area itu bisa berhati-hati atau bisa menghindari area tersebut terlebih dulu karena area tersebut masih dalam keadaan basah, sehingga bisa menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja pada saat tersebut. Kemudian yang terakhir itu bekerja sesuai dengan SOP hotel. Nah, di sini maksudnya seorang pekerja hendaknya bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di hotel tersebut, karena dengan jika kita bekerja melewati salah satu prosedur kerja tersebut bisa saja menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Baiklah, itu dia tadi review materi tentang K3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Om Santi 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 Om.